Baik, Shalom, salam sejahtera saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama di dalam program Teduh Bersama Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kami bersama. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat merenungkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul renungan yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah Badai Kehidupan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara dan saudari, sudah pasti ayat ini menjadi familiar di dalam kehidupan kita. Menyerahkan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kita itu adalah keharusan sebagai orang Kristen ataupun sebagai seseorang yang mengenal Yesus Kristus. Menyerahkan beban itu adalah sebuah keharusan. Kalau kita ini bersandar kepada Tuhan. Ada kalanya boleh saja kita ini orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, tetapi jika ada beban atau masalah, kita tidak serahkan itu kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana kita menyerahkan beban kita itu kepada Tuhan? Bagaimana kita mau menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan? Kenapa? Karena terkadang kekhawatiran ataupun beban itulah yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan ataupun melakukan sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu perlu kita lakukan ataupun itu benar. Baik, saya mau berkongsi sedikit pengalaman saya, dan semoga pengalaman ini bukan menjadi kesombongan bagi nama saya, tetapi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semasa saya mengambil kuliah di UNAI 4 tahun yang lalu, satu beban ataupun salah satu kekhawatiran yang terbesar saya adalah bagaimana saya boleh membayar iuran kuliah saya. Kenapa? Karena untuk membayar iuran kuliah di sana itu memerlukan lebih dari 4.000 setiap semester. Lain lagi belanja diri sedikit-sedikit, lain lagi untuk tiket, lain lagi untuk paspor, visa. Nah, jadi itu adalah satu beban yang sangat berat bagi saya pada waktu itu. Nah, tidak ada duit ataupun uang untuk membayar kuliah 4.500 dalam satu semester, atau dalam rupiah 14.000. Agak-agak saja. Jadi ini adalah satu beban yang sangat berat bagi saya pada waktu itu. Nah, saudara tahu, yang saya lakukan adalah menyerahkan beban ini kepada Tuhan. Satu pertanyaan yang saya tidak pernah lupa sehingga sekarang ketika saya sedang berkuliah. Tuhan, benarkah Tuhan menghantar saya ke UNAI ini ataupun ke sekolah ini untuk belajar? Saya tidak yakin dengan hal itu, tetapi keyakinan besar saya adalah kalau saja saya masih berada di tempat ini, sudah pasti Tuhan yang menghantar. Jadi saya hanya serahkan beban, saya hanya serahkan kekhawatiran saya itu kepada Tuhan melalui doa. Nah, di UNAI ini ada satu pondok yang dinamakan rumah doa ataupun pondok untuk berdoa. Setiap pagi sekitar jam 6 pagi, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi datang di tempat ini, berlutut, menangis, berdoa. Di sanalah mereka melepaskan beban mereka. Di sanalah mereka menyampaikan kekhawatiran mereka itu kepada Tuhan. Dan dalam waktu yang sama saya juga melakukan hal yang demikian. Setiap pagi saya datang di tempat itu untuk berdoa. Dan itu berlaku sekitar mau dekat satu tahun lebih. Mau dekat 3 semester. Jadi setiap semester asal saja kami mengikuti peperiksaan, asal saja kami mau mendaftar,
muka inilah yang selalu ada berbaris berhadapan dengan officer ataupun di bagian keuangan, minta kasihan, mau merayu supaya didaftarkan ataupun diberikan clearance slip untuk pemeriksaan. Ini adalah beban yang sangat berat. Saya pernah rasakan. Nah, bukan itu saja. Sementara kami berbaris bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dan ada sahabat dari Sabah dan juga sahabat dari Indonesia. Sementara kami berbaris, sahabat-sahabat dari Indonesia katakan, "Oh, abang, kenapa abang antrian di sini? Bukannya orang Malaysia itu kaya-kaya banyak uang." Jadi tanpa beban. Ya. Jadi saudara dan saudari, doa yang saya lakukan ataupun penyerahan sesungguhnya yang saya lakukan selama mau dekat 1 tahun lebih. Setiap pagi berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, betulkah Tuhan betul-betul hantar saya di sini? Kalau betul, bantulah saya untuk membayar uang kuliah. Saya berdoa dan akhirnya Tuhan melepaskan saya dari beban ataupun daripada kekhawatiran, tekanan hidup pada waktu itu. Benar, 1 Petrus 5:7 katakan, kalau kita serahkan hidup kita ataupun kekhawatiran kita kepada Tuhan, Ia akan memelihara kita. Jadi persoalan saya untuk membayar uang kuliah terjawab. Bagaimana Tuhan menjawab itu? Kita sampaikan sini saja ceritanya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ketika kita benar-benar menyerahkan kekhawatiran ataupun ketakutan ataupun beban kita itu kepada Tuhan, Tuhan itu betul-betul hidup. Tuhan itu betul-betul ada. Hanya tunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Ya. Saudara dan saudari, di dalam Mazmur 34 ayat 9 katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Banyak orang pada zaman ini mengaku bahwa mengenal Yesus. Mengaku bahwa dia itu orang Kristen. Dia itu pengikut Yesus. Tetapi ada ramai sekali yang hanya mengaku tetapi tidak menjadikan Yesus itu sebagai pelindung ataupun sebagai tempat untuk berteduh. Tuhan ini sangat powerful, sangat berkuasa. Tuhan ini mengetahui apa saja masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita dilihat orang, mungkin kita punya salah begini. Tapi kalau Tuhan yang melihat kita, mungkin kita tidak seperti yang orang lihat. Jadi ingat, Tuhan kita itu powerful, sangat berkuasa. Mazmur katakan, kecap, lihatlah. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu begitu baik. Orang yang berlindung padanya akan mendapat kebahagiaan. Saudara dan saudari, berbicara tentang kebahagiaan, di dunia ini tidak ada yang mampu memberikan kebahagiaan yang paling penuh, yang maksimal. Kenapa? Kalau hari ini saya dapat duit 100.000, mungkin minggu depan duit itu sudah berkurang. Kebahagiaan penuh itu mungkin saya dapat ketika saya terima itu 100.000. Tapi kalau sudah berkurang tinggal 50.000 lagi, tidak ada sudah kebahagiaan yang penuh seperti yang awalnya. Tetapi di dalam Yesus, sebagaimana kita dapatkan Yesus dari awal dan sampai selamanya, kebahagiaan itu akan ada selamanya. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih dan selamat
melakukan aktiviti dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, apapun badai kehidupan kita, apapun masalah dan kekhawatiran kita, mari kita serahkan kepada Yesus. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan nantikan jawaban daripada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya beban hidup, badai kehidupan, kekhawatiran dan masalah yang datang kepada kami, itu akan berlalu ketika kami bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.